Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Pratama, beserta seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Maibrat memenuhi undangan rapat bersama dengan penjabat Bupati Maibrat, Bernhard Rondonu di kantor Bupati Senin 12 September 2022. PJ Bupati Maibrat Bernhard Rondonu pada agenda rapat tersebut ingin mendengar secara langsung setiap kendala yang dihadapi di dinas dan puskesmas, termasuk Rumah Sakit Pratama supaya dipastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan efektif dan maksimal. Rondonu mengatakan, sebagai pemerintah sudah wajib memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat dalam kondisi apapun. Menurut Bupati, pelayanan kesehatan untuk masyarakat merupakan tugas yang paling mendasar dan wajib bagi seorang tenaga medis itu sendiri. Karena kesehatan masyarakat itu tergantung dari Bapak dan Ibu-ibu sekalian, tanggung jawab menyehatkan bangsa adalah tanggung jawab Bapak dan Ibu sekalian. Tugas dari Bapak dan Ibu sekalian adalah tugas yang luar biasa karena melaksanakan urusan wajib yakni kesehatan bagi masyarakat, tegas Bupati. Bupati juga menyarankan agar pemimpin dalam kepemimpinannya harus bisa membagi tugas dengan bawahannya masing-masing agar apa yang dikerjakan dapat berjalan dengan sukses. Saya berharap Bapak Kadis dan semuanya supaya tolong membagi tugas, Pak Kadis memanage di dinas. Siapa yang mengatur teknis? Ada para kepala bidang, mereka yang mengecek dan memastikan seluruh puskesmas itu dapat berjalan melayani pelayanan kesehatan masyarakat, ujar Rondonu. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Paber Hutahayan kesempatan itu melaporkan bahwa terdapat 333 orang tenaga medis yang berstatus sebagai PNS dan 248 tenaga kontrak. Mereka semua terbagi di 14 puskesmas dan 23 pustu, termasuk Rumah Sakit Pratama yang berlokasi di Dusun Suneer. Paber membeberkan ada beberapa hal yang kerap kali menghambat efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat secara optimal seperti kurangnya kendaraan operasional dinas, fasilitas pendukung di rumah sakit yang belum memadai, kurangnya tenaga dokter, dan lain-lain termasuk anggaran penanganan COVID untuk pelayanan vaksinasi di puskesmas yang hingga saat ini belum ada. Direktur Rumah Sakit Pratama Dr. Sony Fati menambahkan bahwa rumah sakit yang dipimpinnya itu semenjak diresmikan pada 14 Juni 2021 sampai saat ini belum mendapat aliran listrik dari PLN, kemudian fasilitas medis yang kurang memadai, dan juga dukungan dana yang tidak maksimal. Ia juga mengatakan, meski dengan keterbatasan yang ada pihaknya tetap memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat selama ini. Jadi kami berharap gambaran ini bisa menjadi sebuah keterbukaan bagi kita bersama untuk kedepannya kita bisa melihat ini dan bagaimana kita membawa rumah sakit kedepannya agar bisa lebih baik, harap Fati. Hal itu pun telah direspon langsung dengan baik oleh PJ Bupati Bernhard Rondonu pada kesempatan tersebut. Dia langsung memerintahkan agar segera dilakukan pendataan setiap kekurangan yang ada untuk ditindaklanjuti. Karena kesehatan masyarakat itu tergantung dari Bapak dan Ibu sekalian. Peran pemerintah dalam bidang kesehatan tergantung Bapak dan Ibu sekalian. Tanggung jawab menyehatkan bangsa, tanggung jawab Bapak dan Ibu sekalian. Tugas dari Bapak dan Ibu sekalian itu luar biasa karena melaksanakan urusan wajib. Urusan wajib, kesehatan, pendidikan, saya bicara itu aja yang penting-penting yang saya. Kesehatan ini urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya memang sekilas melihat kondisi dari seluruh puskesmas. Saya lihat ada 1, 2, kacamata saya mengindikasikan sama. Kacamata saya. Nah, oleh karena itu tadi saya sudah bilang ke Pak Kadis, di apel tadi saya sudah sampaikan, tolong bagi tugas. Tidak mungkin saya akan memeluk semua tugas. Saya kira juga tidak mungkin. Asisten juga tidak mungkin. Sama dengan tadi sampaikan, Pak Kadis memanage di dinas.
Siapa yang mengatur teknis? Tadi juga ada pelayanan. Beliau yang harus sering mengecek, memastikan agar seluruh puskesmas itu berjalan melayani pelayanan kesehatan dengan baik. Mulailah dari lingkungan kantor puskes. Saya selalu ingatkan distrik, kampus, sekolah, mulai kan kurve, angkat sampah, buang di tempatnya. Nah, mulailah kantor-kantor tunjukkan di muka, mulailah potong-potong itu rumput terus biar rapi. Coba lihat kalau masih di rumah sakit kalau DP rumput sama sampai di langit, bagaimana sudah? Kalau masuk banyak sarang laba-laba, tolonglah mulai diperhatikan. Kerapihan, kebersihan halaman, dan terutama kantor, apalagi alkes. Dan kalau orang kesehatan pahamlah soal. Bapak izin karena ada informasi yang lewat medsos, mungkin saat ini kami sedikit memberikan gambaran secara umum, review kembali perjalanan rumah sakit. Izin Bapak Bupati, rumah sakit kami diresmikan tanggal 14 Juni 2021. Kemudian tidak ada listrik di rumah sakit sampai sekarang Bapak. Tidak ada listrik. Siap. Jadi tanggal 14 Bapak izin kami mulai diresmikan, kami jalan berusaha bertahan hidup sampai tanggal 2 ada kejadian Bapak. Kejadian yang pertama di Kisor. Kalau kami rumah sakit tidak ada Bapak, satu orang sudah datang dalam keadaan sudah pre-shock. Dan kami pastikan. Dari Maibrat, Papua Barat, RNC TV mengabarkan.